Reputasi Kapolri kembali dipertaruhkan. Ruhut Sitompul minta tangkap aktivis Niko Silalahi. Niko Silalahi mengatakan bahwa katanya yang protes-protes demo-demo atas Edi Mulyadi ini dikatakan sangat tidak etis, sangat tidak sopan. Dia ungkapkan di unggahan Twitternya hari ini. Niko Silalahi juga layak untuk diamankan, ditangkap oleh polisi. Dia menuliskan begini, saat hutan ditebang, banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan, perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks, anak-anak pada mati tenggelam di bekas galian tambang, kalian pada diam, tapi saat ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian demo. Sebenarnya kalian siapa? Ini sangat menyakitkan. Jangan begitulah. Ini sungguh sangat memprovokasi dan memperkeruh suasana. Niko Silalahi sebagai orang yang mengerikan atas pernyataan tersebut. Ia bahkan menyebut sosok Niko akan semakin liar jika dibiarkan. Untuk diketahui, Niko Silalahi kerap kali menyindir penebangan hutan sampai kasus anak-anak yang meninggal di bekas galian tambang. Niko juga menyinggung soal wanita Kalimantan yang dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Serikandi Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta meminta Niko Silalahi membuktikan atas tweetnya tertanggal 27 Januari 2022 di mana tweet asli berkata bahwa perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Pertanyaan kami, perempuan mana yang dijual? Perempuan mana yang dijadikan budak seks? Bila mana Niko Silalahi tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan dalam Twitternya, maka kami Serikandi Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta menduga bahwa Niko Silalahi telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Namun, bila mana Niko Silalahi bisa membuktikan tweetnya mengenai wanita yang dijual ke Cina, maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menindaklanjuti permasalahan perempuan yang dijual ke negara Cina. Saya kira kita perlu melihat substansi atau konteks-konteksnya juga, walaupun dalam kondisi tertentu secara sosiologis memang bisa saja terjadi putusannya nanti ada permasalahan yang sebenarnya debatable karena adanya perbedaan perspektif, harus ada keputusan gitu kan, keputusan kalau apalagi dibawa ke ranah hukum. Lama tak muncul, kini Ruhut Sitompul kembali tampil. Dia memberikan komentarnya terhadap salah satu kasus. Diketahui politikus PDIP ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera memanggil dan menahan aktivis Niko Silalahi. Ruhut menilai bahwa Niko Silalahi telah sangat merendahkan warga Kalimantan Timur, termasuk perempuan-perempuan Dayak. Hal itu disampaikannya menanggapi soal Edi Mulyadi yang sempat tak memenuhi panggilan Polri. Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolri, tolong kapan nih giliran Niko Silalahi yang sudah memalukan suku Batak Tapanuli ditangkap dan ditahan karena ikut menghina warga Kaltim dan menghina wanitanya, sangat merendahkan mereka yang sangat patuh terhadap hukum adat Dayak dan hukum nasional, kata Ruhut. Sebelumnya akun Niko Silalahi di Twitter beberapa waktu lalu membuat kekicauan saat hutan ditebang, banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan, perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Anak-anak pada mati tenggelam di bekas galian tambang. Kalian pada diam. Tapi saat ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian demo. Sebenarnya kalian siapa? Kata Niko. Siapakah yang tak mengenal politisi PDIP Ruhut Sitompul? Belum lama ini, politisi PDIP itu menyampaikan harapannya terkait dengan Edi Mulyadi. Rupanya, Ruhut berharap agar Edi Mulyadi segera ditangkap dan ditahan. Seperti yang diketahui, Edi Mulyadi sendiri sudah ditetapkan menjadi tersangka. Usai menyampaikan harapannya terkait dengan Edi Mulyadi, kini Ruhut Sitompul mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam hal ini, Ruhut meminta Listio Sigit menangkap aktivis Niko Silalahi. Pasalnya, menurut Ruhut Sitompul, Niko Silalahi dinilai sudah memalukan suku Batak Tapanuli dengan ikut menghina warga Kalimantan Timur. Dalam unggahannya, politisi PDIP itu menilai selain menghina warga Kalimantan Timur, Niko Silalahi juga sudah merendahkan wanita Kalimantan. Dengan demikian, dirinya menyebut hukuman adat dan negara sudah pantas diberikan kepada Niko Silalahi. Sebelumnya, nama aktivis Niko Silalahi sempat menjadi perbincangan hangat netizen. Diketahui, Niko Silalahi heran dengan aksi warga Kalimantan yang memilih berkoar-koar usai adanya pernyataan Edi Mulyadi. Padahal menurutnya mereka hanya diam ketika ada kasus yang lebih besar di Kalimantan. Niko pun menyebut sederet kasus besar yang terjadi seperti hutan ditebang, anak-anak mati karena tenggelam di bekas galian hingga perempuan yang dijual ke Cina
untuk dijadikan budak seks. Atas pernyataan tersebut, sejumlah kalangan geram pada sosok Niko Silalahi. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu banyak netizen yang turut geram. Kabar Reskrim, Mabes Polri Komjen Agus Andrianto membantah bahwa Polri sengaja membidik Edi Mulyadi karena kerap mengkritik pemerintah. Dia mengatakan bahwa penetapan tersangka dan juga penahanan Edi Mulyadi murni karena membuat kegaduhan dengan data yang tidak benar. Agus memastikan bahwa Polri tidak akan memproses orang yang berbuat benar. Sebelumnya, Polri telah menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Penetapan ini didasarkan pada pelaporan terkait dengan pernyataan Edi yang menyebutkan istilah tempat jin buang anak saat tengah mengkritik perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Setelah resmi ditahan, tersangka kasus ujaran Kalimantan juga tempat jin buang anak, Edi Mulyadi disebut akan mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Barreskrim Polri. Agar permohonan penangguhan Edi bisa dikabulkan, istri dan tim pengacara disebut akan pasang badan menjadi jaminan. Dia mengatakan rencananya permohonan itu akan diajukan oleh tim pengacara ke Barreskrim Polri Senin besok. Sebelumnya, Edi Mulyadi juga ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada Senin kemarin. Dalam kasus ini, penyidik juga telah memeriksa sebanyak 37 saksi dan 18 ahli. Pihak yang diperiksa diantaranya dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, ahli hukum pidana, ahli ITE, analis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah resmi menjadi tersangka, penyidik Barreskrim Polri juga resmi menahan Edi Mulyadi. Penahanan itu dilakukan atas pertimbangan objek dan subjektif dari penyidik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut alasan objektifnya yakni karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan alasan subjektifnya dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Edi Mulyadi juga mengaku sudah membawa baju salin jika nantinya akan ditahan oleh penyidik Polri. Hal itu diutarakan oleh Edi saat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri siang tadi. Pantauan dari suara.com, Edi Mulyadi hadir di gedung Barreskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta sekitar pukul 9:50. Dia terlihat membawa baju salin yang dibungkus dengan tas jinjing berwarna kuning. Menurutnya, dia dibidik bukan karena ucapan Kalimantan tempat jin buang anak atau sindiran kepada Prabowo Subianto soal macan yang mengeong, melainkan dia mengklaim dibidik karena kritis terhadap pemerintah. Saya dibidik itu ya bukan karena ucapan tempat jin buang anak, saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Saya dibidik ini karena saya terkenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law, saya mengkritisi RUU Minerba, dan saya mengkritisi revisi Undang-Undang KPK. Itu jadi saya sebagai orang FNN dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Demikian kata Edi Mulyadi.